Kejadian ini dialamin sama teman-teman gua tahun 2019-an. Kalau lo tahu tuh di daerah Kebayoran ada kayak tempat warung nongkrong gitu buat minum-minum namanya Makawai. Oh, tahu. Nah, Makawai itu kan letaknya persis banget di depan Taman Langsat kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya anak-anak sering nongkrong dan sering ke Makawai, pasti mereka nongkrongnya di dalam tamannya, Bi, Chef. Iya, Karena Makawai itu dalamnya kayak kecil banget gitu loh, Bi. iya, kecil banget. Jadi mereka pasti bakal nyebrang buat masuk ke tamannya itu. Oke. Nah, tamannya itu kan namanya Taman Langsat kan. Taman Langsat. Nah, ternyata Taman Langsat itu emang terkenal banget angker. Oh iya. Tapi teman-teman gue nggak tahu akan cerita itu karena mereka mikirnya kan ke Makawai buat nongkrong dan nongkrongnya Taman Langsat kan. Iya. Jadi nggak mikirin masalah mistis-mistis atau angker kayak gitu loh. Oke. Nah, waktu itu teman-teman gue itu nongkrongnya bertiga. Namanya gue samarin ya. Oke. Ada Dimas, ada Agung, sama Ali. Dimas, Agung, Ali. Iya. Oke. Nah, nyampe lah di Makawai mereka sekitar jam 10 malaman. Nah, singkat cerita, pas mereka nyampe tuh di dalam Makawai rame kan. Makanya mereka mutusin buat nongkrong di Taman Langsat. Oh, iya. Mereka turun ke Taman Langsatnya, mereka tuh duduk rada berjauhan sama anak-anak tongkrongan lain. Anak yang nongkrong di situ. Iya, anak-anak yang nongkrong di dalam Taman Langsat itu. Nah, mereka duduk kayak rada di pojokan di bawah pohon. Oh iya, emang banyak pohon sih di situ. Jadi kayak nyender gitu. Tapi di dalam Taman Langsatnya ya. Pas mereka duduk di Taman Langsat tuh di bawah pohonnya, ya mereka nongkrong lah, minum segala macam gitu kan. Seru-seruan lah, orang lagi mabuk kan. Nah, situ juga Dimas hidupin speaker biar nggak anyep-anyep banget. Iya benar. Nongkrong pakai lagu lah gitu kan. Nyantai lah ya. Iya. Nah, posisinya di situ tuh mereka berisik banget emang, Bi. Chef menyendiri beda sama anak-anak tongkrongan lain. Tapi tuh kayak sumber suara mereka bertiga tuh kencang banget gitu loh. Oke. Karena kasihkan nongkrong sampai mabuk banget gitu mereka bertiga. Karena mabuk. Nah, tapi mereka mikir kayak ya cuek aja lah, di sini kan juga bertiga doang gitu. Nggak ada anak-anak yang deket sini kan. Jadi Iya, mereka sesuka hati lah berisik-berisik segala macem tuh. Oke. Singkat cerita, sekitar jam 12-an malam, anak-anak tuh mau bakar rokok. Nah, tapi ternyata yang bawa korek itu cuman Ali, dan koreknya Ali tuh mati. Oke. Nah, mau nggak mau mereka harus minjem salah satu dari orang yang ada di Taman Langsat kan. Iya. Terus Ali berdiri dan Ali tuh ngeliat sekeliling gitu, ada nggak orang yang deket sama tempat duduk mereka. Ternyata jauh banget. Dan di situ sekitar jam 12-an malam tuh emang udah rada sepi tuh Taman Langsat. Cuman sisa 3 anak tongkrongan termasuk mereka. Tapi 2 anak tongkrongan selain mereka bertiga itu duduknya jauh. Oke. Dan Ali tuh mager lah buat nyamperin anak-anak tongkrongan itu buat minta korek. Nah, terus si Agung langsung ngomong ke mereka berdua, ke Ali sama si Dimas kayak, nah tuh lu minta aja tuh bakarin sama cewek yang ada di sana gitu. Nah, si Agung tuh nunjuk ke arah jembatan kecil gitu yang ada di Taman Langsat. Ya, tahu. Nah, si Ali sama Dimas tuh kayak nyari-nyari gitu loh apa yang ditunjuk sama Agung, karena Dimas sama Ali nggak ngeliat gitu. Ada cewek di deket di dalam Taman Langsat di mana gitu kan. Nah, terus si Ali ngomong kayak, ya bilang aja lo mau ngebungkus tuh cewek gitu kan. Kalau lo mau minjem korek, minjem aja sendiri di sana deh gitu. Nah, di situ ya udahlah, si Agung berdiri dan Agung tuh nyamperin si cewek itu jalan ke arah jembatannya. Ini jembatannya agak jauh gitu Muy dari tongkrongan mereka. Nggak deket, Oh dekat. deket di tengah Taman Langsat, cuman karena gelap banget gitu. Jadi ya emang jalannya rada effort juga gitu kan, karena gelap kan. Terus. Nah, pas si Agung itu nyamperin si cewek itu kayak cuman diem doang dan munggungin si Agung. Oke. Gitu, kayak madepnya berarti kayak si Agung itu nyamperin si cewek dan Agung tuh cuman bisa ngelihat punggungnya si cewek ini gitu loh. Iya. Nah, cewek ini nih perawakannya kayak pakai dress putih, panjang rambutnya gitu, kayak cewek-cewek pada umumnya lah. Iya. Nah, si Agung nyamperin nih si cewek ini. Ngomong lah si Agung kayak, misi mbak ngerokok nggak mbak? Saya mau pinjem korek dong gitu. Nah, pas Agung ngomong kayak gitu, si cewek ini masih diem doang. Nggak tahu tuh, apalagi main HP, madep belakang kan nggak tahu kan aktivitas dia ngapain kan. Nggak kelihatan. Nah, dipanggil lagi sama si Agung. Mbak ada nggak mbak? Kalau misalnya ada saya pinjem dong, saya lagi mabok nih, pusing banget gitu. Pas Agung ngomong kayak gitu, tetep si cewek ini diem doang gitu, nggak ngegubris Agung sama sekali. Oke. Nah, karena dicuekin sama si cewek ini, si Agung tuh langsung kayak mau gapai pundak si cewek inilah. Oh, kayak mau ditoleh, Mau dicolek. Mau dicolek gitu. Pas si Agung megang pundak si cewek ini, nah tiba-tiba si cewek ini tuh langsung nengok ke arah Agung. Tapi nengoknya tuh cuman kepalanya doang, Chef. Oke. Wah anjing. Jadi kepalanya tuh muter 180 derajat. Anjing. Dan badannya tuh diem aja, madep ke depan, cuman kepalanya doang madep ke belakang ke arah Agung. Anjing. Dan yang Agung lihat adalah si sosok cewek ini ternyata matanya bolong dan ngeluarin darah banyak banget dari tengah matanya itu. Anjis.
Nah di situ tuh Agung langsung kabur, buru-buru lari nyamperin si Ali sama si Dimas ya, karena takut lah apa yang dia lihat. Iyalah. Tadi ada sosok cewek kayak gitu kan. Pas si Agung nyampe, mereka berdua langsung ngomong kayak, "Lu ngapain Gung lari kayak gitu? Mana sini gue mau nyambung rokok lu dong," gitu kan. Nah di situ tuh Agung nggak pakai lama, nggak pakai ngejelasin masalah rokok, langsung ngomong kayak, "Lo lihat nggak sih Dim, Li, kalau misalnya gue nyamperin cewek yang ada di sana," gitu. Nah mereka berdua bilang ya kayak, "Gue nggak ngeliat lagi Gung, sorry karena gue lagi ngobrol berdua," gitu kan. Nah si Agung tuh langsung nyeritain kalau misalnya dia tuh lagi nyamperin cewek dan yang Agung samperin itu ternyata bukan orang. Agung bilang kalau misalnya yang dia samperin tuh kuntilanak gitu loh. Nah denger si Agung ngomong kayak gitu, Ali sama Dimas cuma ketawa lah kayak ngakak kayak, "Lu lagi mabuk anjir, lu nggak usah ngada-ngada deh, di sini nggak ada siapa-siapa," gitu kan. Ngerti. Tiba-tiba mereka bertiga tuh denger kayak ada suara cewek pelan banget kayak kayak ngomong kayak gitu. Dan di situ tuh mereka langsung diem karena ada denger suara kayak gitu, dan mereka tuh langsung nyari sumber suaranya tuh dari mana. Nah mereka kan duduk melingkar bertiga gitu kan. Tapi mereka tuh denger kalau misalnya suara cewek ini tuh asalnya tuh dari beda-beda sumber gitu lebih, Syaf. Oh, I see. Kayak Dimas tuh denger dari arah kiri misalnya, tapi si Dimas sama Agung tuh dengernya dari arah yang lain. Oke. Jadi kasarannya tuh kayak suara desahan ini tuh kayak ngelilingin mereka bertiga gitu. Nah tiba-tiba pas mereka bertiga lagi nyari asal muasal suara itu dari mana, Ali tuh ngerasa kayak ada tetesan air ngena ke mukanya. Oke. Nah di situ Ali langsung ngomong lah, "Yo, ya udah nggak usah nyari sumber suara deh, langsung balik aja, udah mau gerimis nih," gitu. Nah pas Ali ngomong kayak gitu, Dimas langsung ngomong, "Hah? Gerimis? Gerimis apaan Li?" Gitu, karena Dimas sama Agung nggak ngerasa ada gerimis sama sekali gitu loh. Nah tiba-tiba pas Dimas tuh nengok ke arahnya Ali, Dimas tuh ngomong kayak, "Li, anjir, di muka lo ada apaan tuh?" Gitu. Nah pas Ali tuh denger Dimas ngomong kayak gitu, si Ali tuh langsung megang mukanya. Dan Ali tuh sadar ternyata yang netes di mukanya itu bukan air hujan, tapi kayak bercak darah karena airnya itu merah dan kental, Syaf. Oh shit. Nah Ali langsung nengok ke atas lah. Pas Ali nengok ke atas, dia tuh langsung pucet, dia tuh bener-bener ketakutan banget. Dan Ali tuh langsung ngomong ke teman-temannya, "Dim, gue anjing, apaan tuh di atas?" gitu. Nah pas mereka nengok ke atas bareng-bareng, ternyata mereka ngelihat dengan jelas banget kalau misalnya di pohon itu ada sosok kuntilanak lagi duduk. Dia tuh matanya bolong dan ngeluarin darah persis banget sama apa yang Agung lihat tadi. Nah mereka tuh langsung buru-buru cabut lah dari Taman Langsat, nggak mikirin lagi kan, barang-barangan mereka langsung ninggalin lah, karena mereka ngelihat dengan jelas banget ada kuntilanak itu kan. Nah udahlah, balik tuh mereka bertiga sekitar jam 12:30-an. Nah si Dimas sekarang baliknya sama Agung karena satu arah. Jadi Ali nyetir motor sendiri. Nah Ali tuh nyetir motor pakai headset gitu, dengerin lagu Syaf kenceng-kenceng karena dia parno lah apa yang kejadian tadi kan. Dia kayak mau ngedistract dengan cara dia denger lagu lah. Nah pas Ali lagi denger lagu, lagi nyetir gitu, dan kebetulan Ali tuh ngelewatin jalan yang emang rada sepi. Kayak lewat motong jalur rumah sakit Pertamina, belakangnya kan rada sepi tuh, pohon-pohon gelap kayak gitu kan. Nah Ali lewatin jalan situ. Nah tiba-tiba pas Ali lagi nyetir, Ali denger ada kayak suara gitu lagi. Ali denger sendiri lagi kan, lagi nyetir kan, dan itu kan dia udah bukan di Taman Langsat. Nah di situ tuh Ali langsung merinding. Nah denger kayak gitu, si Ali tuh langsung melipir ke arah kiri jalan, dan dia tuh langsung nyopot headsetnya. Nah dia tuh mikirnya kalau misalnya suara itu tuh berasal dari headsetnya dia. Dia salah denger gitu. Ternyata pas si Ali copot headsetnya, Ali masih denger lagi. Ternyata masih ada suara humingan cewek itu lagi. Dan kayak kesannya tuh suara humming itu kayak nempel di kuping dia gitu loh, Syaf. Nah karena dia ketakutan, dia tuh langsung nengok ke arah bawah motor dia, dan dia tuh merem gitu karena dia takut. Dia tuh nunggu suaranya tuh hilang. Nah gak lama kemudian suara hummingan cewek itu hilang. Dan si Ali tuh langsung buka lagi lah matanya kan, tadi kan merem kan. Nah gak lama dia melekin matanya, dia tuh kan berarti lagi masih nengok ke bawah kan, ke arah motor gitu kan. Nah dia ngelihat kalau misalnya di pahanya Ali tuh kayak ada kain putih ketiup angin gitu loh, Syaf. Kebayang gak? Jadi kayak kesannya tuh kayak ada orang duduk di belakang motornya dia, dan baju si orang itu kayak kena angin. Jadi kena ke pahanya si Ali. Jadi kayak ketiup angin ke depan gitu. Iya. Nah di situ tuh Ali ngelihat dengan jelas banget kan, ada kayak kain putih ngejuntai di paha dia itu. Dia langsung cabut dari motornya, dia ninggalin motornya, dia ketakutan. Dan si Ali tuh langsung buru-buru nelpon Dimas buat nemenin dia gitu di jalan. Jadi motor ditinggalin gitu aja tuh. Dia lari aja gitu. Lari aja. Di perjalanan si Ali nelfon Dimas lah kan. Nah
Pas Dimas ngangkat teleponnya, kebetulan Dimas baru banget nyampe kosan juga, sekitar jam 12:30 tuh kan. Nah pas dia lagi dengerin si Ali ngomong ngoceh kayak, Dim gue takut banget Dim bla 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 segala macem gitu. Nah si Dimas dengerin aja kan. Nah tiba-tiba pas Dimas lagi dengerin Ali ngomong, Dimas tuh denger kayak suara gitu. Persis banget sama kayak yang di Taman Langsat, yang si Ali baru denger tadi di motor. Nah tiba-tiba Dimas tuh ngomong kayak, Li anjing lu gak usah nakut-nakutin gue lah gitu. Udah gak usah bercanda deh lo gitu. Tiba-tiba pas Dimas ngomong kayak gitu, suara teleponnya tuh kayak kayak mati gitu loh. Jadi suaranya Ali hilang. Oke. Suaranya Ali hilang. Dan tiba-tiba pas si Dimas tuh lagi ngomel sendirian dan ada suara kayak gitu, tiba-tiba Dimas denger lagi ada suara cewek kayak ngerintih gitu. Dan cewek tuh ngomong, Dimas. Anjing. Abis itu Dimas langsung tutup HP-nya. Udah, dia langsung ninggalin gitu aja. Tapi kasihan sih sampai diikutin gitu. Bentar, berarti tiga-tiganya diteror dong gue. Tiga-tiga diteror. Dari mulai Agung yang pertama kali di jembatan. Iya. Terus Ali yang yang ditetesin, terus di motor. Iya. Dimas terakhir di telepon. Iya, di kosannya sendirian. Anjir, padahal mereka gak ngapa-ngapain kan gue. Gue mikirnya karena mereka tuh berisik gitu loh Bi. Dia mentang-mentang duduk bertiga ngelipir di samping Taman Langsat, dia tuh bisa gitu ngejauh, dia bisa dengerin lagu kenceng-kenceng, dia teriak-teriak. Mungkin ya, menurut gua penunggu si Taman Langsat itu ngerasa terganggu sama mereka bertiga. Moy. Tapi si penunggu ini terkenal gak sih? Maksudnya kayak orang-orang sekitar tahu gak sih? Pas gue denger cerita dari teman-teman gue ini, gue jujur gue nge-research gitu, gue ngeliat di Google gitu, dan ternyata bener Chef. Jadi emang udah terkenal lah ya? Iya, katanya emang di Taman Langsat itu ada penunggunya, dan penunggunya itu ya sosok kuntilanak ini. Si perempuan itu. Perempuan ini. Oke. Di mana tadi Mui? Taman Langsat ya? Iya. Itu tempat nongkrong kan? Tempat nongkrong Bi. Terus lu sempat bilang juga tadi Taman Langsat itu emang angker kan? Gue gak nyangka sih, temen lu udah tahu tempat itu angker, tapi mereka masih tetap aja mau ke sana. Kira-kira di mana lagi ya tempat-tempat populer di Jakarta Selatan yang ternyata punya banyak cerita mistis?